Pernah gak sih kalian ngelihat atau mendengarkan salah satu ceramah yang isinya materinya tuh bagus banget, tapi malah ngantuk? Atau kalian pasti pernah dengerin salah satu konten dakwah di sosial media yang hanya durasi 1 menit, tetapi malah ngena banget di hati kalian? Kalau iya, ada part yang kalian tidak ketahui, dan beberapa orang tidak mengetahuinya. Dan ini adalah part yang paling penting dari dakwah, yaitu naskah dakwah. Dalam video ini kita akan membahas tuntas bagaimana struktur naskah dakwah agar pesan yang kalian sampaikan dalam dakwah tidak berantakan dan mudah dipahami oleh audiens kalian. Nah, sebelum kita berlanjut ke struktur naskah dakwah, kita harus mengetahui apa itu naskah dakwah. Sederhananya, naskah dakwah adalah rancangan tertulis yang digunakan sebagai panduan dalam menyampaikan pesan-pesan Islam. Naskah dakwah bukan cuma kumpulan materi, tapi juga strategi komunikasi agar pesan bisa diterima dengan baik oleh mad'u atau audiens. Dengan adanya naskah dakwah, seorang dai bisa menyampaikan pesan secara lebih terarah, runtut, dan tidak keluar dari temanya. Bagian pertama, pembukaan. Pembukaan berfungsi untuk menarik perhatian audiens. Di bagian ini, biasanya terdapat salam, pujian kepada Allah, sholawat, dan pengantar tema. Untuk audiens Gen Z, kalian juga bisa memulai dengan pertanyaan atau fenomena yang sedang relate di kehidupan nyata. Oke, next, bagian kedua. Ada isi atau materi. Disinilah pesan utama disampaikan. Materi harus disusun secara runtut, didukung dalil, contoh nyata, dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Karena audiens bukan hanya ingin tahu apa yang benar, tapi juga bagaimana cara menerapkannya. Bagian ketiga, penutup. Bagian ini berisi kesimpulan, ajakan untuk mengamalkan pesan dakwah, dan doa. Tujuannya supaya pesan yang disampaikan tetap membekas di hati audiens. Oke, tahapan menulis naskah dakwah. Pertama, tentukan tema yang ingin kalian bahas. Kedua, pahami siapa audiens kalian. Ketiga, susun kerangka agar alurnya jelas. Keempat, kembangkan isi dengan bahasa yang komunikatif. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi sebelum naskah digunakan. Jadi, dakwah yang baik bukan hanya soal isi atau materi yang benar, tetapi juga bagaimana pesan itu disusun dan disampaikan. Karena pesan yang hebat sekalipun bisa kehilangan maknanya jika tidak dikemas dengan baik. Sebaliknya, naskah yang terstruktur akan membuat dakwah lebih mudah dipahami, lebih relevan, dan lebih berdampak. Kalau kamu seorang pendakwah, menurutmu bagian tersulit dalam menulis naskah dakwah itu apa? Tulis di kolom komentar ya.